Ini. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat saja Bapak Gubernur, Pak Kepala, Pak Wagub, dan Bapak Ibu sekalian. Keuntungan nanti teman-teman yang masuk pakai katalog itu nggak perlu tender, tidak ada batasan nilai. Jadi mau transaksi 10 miliar, 1 triliun bisa lewat katalog. Prosesnya cuma 2 hari. Sehari bisa pesan langsung. Kemudian tadi di samping untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, makanya tolong teman-teman UKM di sini dan pengusaha lokal Pak Gus suruh masuk katalog Pak, barang jasanya Pak. Jadi supaya tidak perlu tender. Gitu. Kemudian yang kedua, yang bela Pak, yang bela pengadaan itu kita batasi hanya untuk produk UKM Pak. Tapi kita juga ingatkan UKM yang tidak boleh jualan barang hina. Mohon maaf bisa nyebut produk. Aduh, karena kemarin Pak Presiden yang jualan online itu ternyata produknya impor Pak. Kita pinginnya UKM yang benar-benar memproduksi gitu Pak. Itu satu. Dan ini nanti fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sekarang untuk UKM itu biar di depan Pak. UKM-nya jadi nggak perlu pinjem bank, bayar di depan. Nanti tolong segera dipraktekkan kartu kredit pemerintah Pak untuk Pemda. Itu nanti yang nalangi bank Pak, Bank Bara. UKM-nya dibayar dulu, kemudian Pemdanya akan bayarnya dikasih waktu 3 bulan tanpa bunga. Jadi ini tujuan untuk membantu UKM juga langsung tercapai Pak. Karena keluarnya teman-teman UKM itu kalau kenapa nggak mau ke pemerintahannya bayarnya 3 bulan Pak, katanya gitu. Bukan 14 hari Pak. Kemudian kalau UKM bayar belakangan, hari kedua nggak bisa produksi Pak. Bangkrut ya soal gitu ya. Kemudian mudah-mudahan kita sedang usul ke Bu Menteri Keuangan tahun kemarin Pak, untuk UKM yang melalui beta Pak, bebas. Nah ini kita minta untuk diperpanjang insentifnya itu Pak. Kemudian mumpung ada dari Pak Kapolda, Pak ini harus digunakan Bapak juga, tidak hanya Pemda. Jadi TNI kalau beli ngasih makan kalau anggota Pak, ya beli yuk pakai bola Pak, gitu. Enak. jadi jangan hanya Pemdanya aja gitu, karena mumpung ngumpul ya Forkompinda, Jaksa gitu ya, karena Bapak tidak dikecualikan dari aturan ini gitu. Itu Pak, itu supaya nyuntuin gitu, jadi mempermudah gitu kan. Kemudian yang kontrak payung Pak, kontrak payung ini kan kemarin Pak Kepala Daerah dan Menteri Pak itu loh tender, selalu tender melulu tiap tahun. Kemudian ngeluh Pak, klinik servis, sapam di rumah sakit Pak, tendernya gagal. Mari nyapu sendiri itu pegawai rumah sakit, nggak mungkin kan? Akhirnya di rumah sakit, tapi sosnya itu apa juga? Pak, ini saya sudah terlanjur ngutang. Rumah sakit kan nggak bisa tutup Pak, gitu. Masa saya bikin pengumuman bulan Februari, pasien puasa dulu ya, lagi lelang, tendernya gagal, gitu. Pasiennya mati. Kan gitu kan. Kan begitu tuh yang saya hadapi para dirut rumah sakit daerah tuh Pak. Ngutang dulu, pertanggungjawabannya tender atau PL Pak, gitu katanya. Tahun pertama oke, masih karena belum paham kan Pak. Ini tahun kedua begitu
nanyanya, itu kamu lebih bodoh dari keledai, tahu gitu. Terjerumus di lubang yang sama itu lebih bodoh dari keledai kan, gitu kan. Nah, kita kasih cara Pak, supaya tidak tender tiap tahun, Bapak boleh tendernya itu kontraknya 3 tahun atau 5 tahun. Tender dulu, dapat harga satuan, tuangkan dalam kontrak payung. Nanti setiap SKPD, kalau butuh per tahun, setelah DPA-nya sah, tinggal bikin kontrak pemesanan berdasarkan harga kontrak payung tadi. Jadi nggak ada alasan lagi Pak Gubernur, tendernya gagal loh, gitu nggak ada. Oh, tinggal pesen kok gitu kan. Dan kalau Bapak ngikat kontraknya panjang dibandingkan tahunan Pak, harganya lebih mahal kalau tahunan. Terus tadi gagal tadi Pak. Nah, nanti teman-teman di rumah sakit nih Pak datang ke saya tuh, tak kopiin LKPP, cleaning service, sewa mobil, internet 3 tahun Pak. Dan ini nggak perlu izin multi-years ke Menteri Keuangan kalau di pusat Pak. Karena yang ditenderkan adalah harga satuannya. Bayarnya bulanan Pak. Jadi ini simpel sekali Pak. Kita sudah praktekkan, terus nanti ini bisa diperluas untuk Pak, kontrak payung untuk pekerjaan konstruksi. Sekarang ini kan Pak, kalau konvensional, mohon maaf agak panjang dikit, itu tender nih PU nih. Kalau bikin paket kan konvensional, perbaikan jalan luas ini sampai sini kan, di OTT KPK Pak, gitu. Kan yang ditangkepin KPK kan rata-rata proyek konstruksi Pak. Proyek konstruksi itu Pak, hampir semua daerah itu terjadi persekongkolan horizontal, bukan vertikal. Yang dialami Bapak bangun pabrik pakan dulu Pak, itu persekongkolan horizontal. Peserta yang ngatur. Pokja kan harus itu. Udah begitu keluarnya Pak Gub, Pak Menteri Pak, kualitasnya KW 11. Bayangin itu, Pak, jalan dilewat ambrol Pak. Kenapa? Yang menang kontraktor, yang menang karya-karya itu Pak, ternyata disubkonkan 5 level. Sub. Nah, terakhir subkonnya pengusaha lokal. Pengusaha lokal marah. Kok ini nggak ada dagingnya, tulang semua, itu katanya gitu kan. Akhirnya pengusaha lokal, ya cari daging. Caranya gimana? Ngurangi campuran spek, Pak. Di Sulawesi Barat tuh, Pak, jalan dilewatin kuda ambrol, Pak, karena campurannya 1:1. Bingung saya, Pak. Apa? Daerah apa? Anu yang selain DPD Sulawesi Barat ngadep saya Pak kemarin. Dia protes, padahal campurannya sudah 1:1, Pak. Ternyata apa? 1 truk pasir dicampur 1 sak semen gitu. Jadi nyelongnya udah kebangetan Pak, gitu loh. Pantes jalannya ambrol, gitu kan. Dan saya ke Papua Pak, ke Papua nih, protes pengusaha Papua. Kok kapan gua jadi pemenang pertama main kontraktor? Nggak bisa Pak. Kenapa? Pasti nggak lulus kualifikasi, nggak punya alat, nggak punya dukungan material kan gitu Pak. Solusinya simpel Pak, bikin kontrak payung paket pengadaan konstruksi, jangan konvensional, jangan perencana, pelaksana, terus pengawas, itu konvensional Pak. 99% diatur Pak. Nanti ujungnya ditangkap APH Pak gitu. Nah, solusinya Bapak
harus rubah Pak nih Pak. Pertama tender kontrak payung material konstruksi Pak. Ada 4.000 item Pak. Supaya pengusaha daerah bisa tendernya item S. Tender item S itu gini Pak. Ada 4.000 item. Peserta sekali tender, peserta dikasih kebebasan. Saya nawar semen saja boleh, nawar pasir saja boleh, nawar material saja boleh, nawar ini saja boleh. Jadi benar-benar produsen yang ikut Pak, bukan kontraktor. Kontraktor itu sebenarnya makelar besi beton. Gitu. Saya selalu mengingatkan teman-teman itu. Kadang saya bercanda, puterin film asap Pak, sinetron asap tuh. Mati keteban molen gitu. Perutnya keras karena ngasih makan anak dari aspal Pak gitu. jadi udahlah berubah. Jadi dengan lelang item mes Pak, material dilelang supaya mau investor masuk sini Pak. Jangan kontraknya setahun. Kontrak materialnya 5 tahun. Pakai kontrak payung. Nanti akan ada investor AMP, bikin AMP di sini, investor bikin basing plan di sini, pabrik semen ke sini, gitu Pak. Kenapa? Karena udah Bapak jamin 5 tahun saya nggak perlu tender. Udah pasti dibeli. Investornya di sini. Kemudian paket yang kedua adalah untuk supaya usaha kecil itu, kontraktor daerah itu, peluangnya bisa menang Pak. Kelemahannya Pak, tidak punya alat berat. Kontraktor daerah di semua provinsi Pak. Supaya bisa kontrak payung sewa alat berat Pak. 5 tahun. Nah, nanti Komatsu, Caterpillar akan buka kantor cabang di sini. Nah, terus baru paket yang ketiga apa? Lelang tukang. Lelang konstruksi. Bapak pecah-pecah Pak. Supaya karya nggak bisa masuk. Gitu. Ini legal Pak. Tidak melanggar hukum. Bikin Pak 14 miliar ke bawah. Tender semua. Di DKI Pak melakukan ini Pak. Apa coba? Harga material turun 50%. Kualitas naik 200%. Karena nggak ada yang nyolong campuran, Pak. Gitu. Jalan bagus, Pak. Gubernur kepilih lagi. Gitu. Tampak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.